warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Insya Allah semua baik-baik saja ya. Oke, kali ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang materi tentang Simplicia folium. Nah, seperti yang kalian tahu, folium adalah bagian tanaman yaitu daun ya. Jadi folium adalah nama Latin dari daun. Oke. Ada 5 Simplicia folium yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah abrifolium. Nama lain yaitu daun saga, nama tanaman asal Abrus precatorius. Nah, mungkin kalian bertanya, apakah boleh saya menamakan tanaman daun saga ini dengan nama Simplicia, umpamanya Abrus precatorius folium? Jawabannya boleh. Boleh kalian namai tanaman tersebut dengan bagian genus atau spesiesnya, kemudian diikuti nama bagian tanaman. Contohnya daun saga ya, abrifolium ya, Abrus folium boleh, precatorius folium boleh, atau kalian ingin lebih komplit Abrus precatorius folium, maka jawabannya boleh-boleh saja. Keluarga abrifolium ini dari Papilionaceae dan mempunyai zat berkhasiat utama yaitu gliserizin sampai 15% serta kalsium oksalat. Penggunaannya untuk obat sariawan, pemerian bau lemah, rasa agak manis khas. Mungkin anak-anak bertanya, pemerian itu apa? Pemerian itu adalah penampakan hasil pengamatan kita pada suatu tanaman tanpa menggunakan mikroskop. Artinya kita mengamati langsung, baik itu dari baunya, rasanya, bentuk, ukuran ya. Jadi pemerian adalah pengamatan langsung ya. Contohnya ini, baunya lemah, rasa agak manis dan khas. Bagian yang digunakan adalah anak daun. Waktu panen. Panen pertama dapat dilakukan setelah tanaman berumur 6-9 bulan. Kenapa? Karena pada saat waktu panen ini zat berkhasiat pada tanaman daun saga ini sudah maksimal ya. Makanya dalam memilih tanaman obat kita juga harus mengetahui waktu panen kapan yang baik. Kemudian cara panen daun sangat praktis, yaitu dengan memangkas tanaman setinggi 25-30 cm dari tanah. Nah, dengan cara ini diperoleh kenaikan produksi daun dibanding dengan cara dipetik tanpa dipangkas. Artinya lebih baik kita mengambil tanaman ini dengan dipangkas menggunakan alat yang tajam, contohnya mungkin cutter atau pisau, dibandingkan dengan dipetik ya. Karena kalau dengan dipangkas maka akan tumbuh lagi tanaman yang baru yang pertumbuhannya itu baik. Jadi contoh daun saga seperti ini. Nah, seperti ini. Dia mempunyai kembang berwarna ungu serta ada semacam biji yang terselaput. Nah, biji-biji ini ketika sudah matang, dia akan berwarna merah hitam seperti ini. Kemudian Simplicia kedua yaitu Achillea folium, nama lain daun seribu, nama tanaman asal Achillea millefolium L. Kalian pasti sudah tahu, L ini adalah nama penemu dari tanaman ini yaitu Linnaeus. Berasal dari keluarga Asteraceae, zat berkhasiat yang dikandung yaitu minyak atsiri yang mengandung kamazulen dan azulen. Jadi senyawa-senyawa ini contohnya seperti gliserizin, minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, dan tanin itu adalah suatu kandungan kimia atau senyawa metabolit sekunder ya. Jadi metabolit pada tanaman ada metabolit primer dan sekunder. Primer itu contohnya seperti karbohidrat ya, kemudian lemak ya. Sedangkan untuk metabolit sekunder, yang mana metabolit ini walaupun tidak ada dalam tanaman tidak berpengaruh pada pertumbuhan tanaman tersebut. Jadi salah satu kegunaan metabolit sekunder contohnya seperti minyak atsiri, gliserizin contohnya,
eh, alkaloid, tanin. Itu salah satunya adalah untuk membantu tanaman ini dalam membantu tanaman ini dalam mempertahankan dirinya. Jadi kita manusia ataupun hewan, ketika kita mempertahankan diri, kita masih bisa lari atau menghindar, sedangkan tanaman tidak bisa menghindar. Jadi cara satu-satunya pada tanaman itu adalah mengeluarkan semacam senyawa inilah yang mereka keluarkan sehingga menimbulkan kadang bau-bau yang khas. Sementara untuk kita manusia, minyak atsiri, tanin, flavonoid, dan lain sebagainya itu sangat bermanfaat karena memberikan efek terapi. Oke, penggunaannya yaitu sebagai antipiretik dan diaforetik serta karminativa. Antipiretik yaitu peluru demam, menurunkan demam, diaforetik peluru keringat, karminativa yaitu peluru angin. Pemberiannya bau agak tajam, khas, rasa mula-mula tawar, lama-kelamaan menimbulkan rasa agak gatal atau tebal di lidah. Jadi bau agak tajam khas ini disebabkan karena tanaman ini mengandung minyak atsiri. Bagian yang digunakan adalah daun, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Oke, yang ketiga adalah Aglaia folium. Nama lainnya daun pacar Cina. Nama tanaman asal Aglaia odorata Lour adalah penemu tanaman ini. Keluarga Miliaceae, zat berkhasiat utama yaitu mengandung minyak atsiri, alkaloid, damar, dan garam-garam mineral. Penggunaannya untuk mengurangi haid dan obat gonore. Bagian yang digunakan adalah anak daun. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Jadi kita mengambil daun-daunnya ini untuk dijadikan simplicia ya, bisa sebagai obat gonore juga, itu obat penyakit kelamin. Nah, yang keempat Anacardifolium. Nama lain daun jambu mete, daun jambu monyet, atau mungkin di Maluku ada nama lainnya, boleh-boleh saja ditambahkan. Kemudian nama tanaman asal yaitu Anacardium occidentale L. L ini adalah penemu tanaman ini, yaitu Linnaeus. Keluarga Anacardiaceae, zat berkhasiat utama mengandung tanin, galat, flavonol, asam anakardol, asam legat, senyawa fenol, kardol, dan metil alkohol. Penggunaannya daun segar untuk pengobatan luka bakar dan lepuh. Pemberiannya bau aromatik rasa khelat. Bagian yang digunakan daun, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Jadi rasa khelat yang ada pada tanaman ini disebabkan oleh adanya senyawa tanin. Jadi nanti anak-anak ketika kita melakukan praktek organoleptik, yaitu mengamati langsung suatu simplicia, ketika kalian merasakan suatu tanaman, ada rasa khelat. Rasa khelat itu rasa yang pertama tidak berasa, tapi lama kelamaan akan menimbulkan rasa tebal di lidah. Itu adalah rasa khelat. Nah, kemungkinan besar itu berasal dari zat berkhasiat tanin yang dikandung oleh tanaman tersebut. Nah, bagian yang digunakan daunnya, jadi ini adalah contoh tanamannya. Dan yang kelima adalah Apigraveolinthes folium, atau nama lainnya daun seledri, dan juga dikenal oleh masyarakat luas yaitu daun sup. Nama tanaman asal yaitu Apium graveolens L. Keluarga Apiaceae, zat berkhasiat utama ada flavoglucosida apin. Ya, jadi senyawa apin ini senyawa yang khas ada pada tanaman apium ini. Zat pahit, minyak atsiri, vitamin, kaolin, dan lipase. Penggunaannya untuk memacu enzim pencernaan, yaitu stomakis, peluru air seni, atau diuretika. Kemudian pemberiannya bau aromatik, rasa agak asin, sedikit pedas, menimbulkan rasa tebal di lidah. Jadi ingat, ketika kita menemukan pemberian seperti ini, bau aromatik, rasa agak asin, sedikit pedas, maka kemungkinan besar tanaman tersebut mengandung minyak atsiri.
Bagian yang digunakan adalah daun, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik ya. Jadi ini adalah 5 contoh Simplicia folium yang Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita temukan di sekitar kita. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah pemahaman, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.